ditinggalkan oleh Amerika Serikat, seolah membuat Ukraina kehilangan kekuatannya. Walau begitu, mereka masih memiliki Eropa yang katanya siap mengirimkan senjata hingga pasukan untuk mereka. Tapi apakah mereka mampu atau tidak menghalau tekanan Rusia yang semakin intens adalah persoalan yang lain. Sebagaimana saat ini Ukraina terus dibombardir ratusan rudal dan drone pasukan Putin. Kiev kini seolah kian menunjukkan titik lemahnya. Gedung-gedung di Ukraina kini bisa meledak kapan saja karena melemahnya sistem pertahanan udara yang biasanya dipasok oleh AS. Benarkah Ukraina tak berdaya lagi tanpa ada sokongan dari AS? Berikut perkembangannya di medan perang. Seperti inilah gambaran Ukraina dengan celah di mana-mana pasca ditinggalkannya negara tersebut oleh Donald Trump. 1. Drone dan rudal Rusia semakin leluasa. Pilihan antara ditinggal Amerika atau sepakat berdamai dengan Rusia nyatanya tak menyediakan satupun keuntungan bagi Ukraina. Sebab berdamai dengan Rusia rasanya malah mengancam kedaulatan mereka. Sementara membiarkan Amerika membekukan bantuan militernya sama artinya dengan memasrahkan kawasan udara mereka menjadi bulan-bulanan rudal dan drone Rusia. ABC News melaporkan pada Kamis lalu, negara itu dibombardir dengan 112 drone dan 2 rudal yang diluncurkan hanya dalam semalam saja. Dengan 68 drone ditembak jatuh dan 43 hilang dalam penerbangan. Angkatan Udara kemudian mengkonfirmasi bahwa kerusakan yang terjadi meliputi sejumlah wilayah, termasuk di Kharkiv, Sumy, dan Odessa. Di Dnipropetrovsk, sebuah rudal balistik lolos menghantam hotel di kota Kryvyi Rih, menewaskan setidaknya 4 orang dan melukai puluhan nyawa lainnya. Sebelumnya Rusia juga meluncurkan lebih dari 80 drone ke Ukraina. Melansir Euronews, salah satu drone menghantam lantai atas sebuah gedung apartemen berlantai 5 di Kharkiv dan melukai sedikitnya 8 orang pada Minggu malam. Selama seminggu terakhir, lebih dari 150 pesawat serang, hampir 1.300 bom udara, dan lebih dari 20 rudal telah diluncurkan ke Ukraina, tulis Zelensky melalui platform media sosial X-nya. Faktanya, keputusan Donald Trump menghentikan semua bantuan militer dan pembagian data intelijen ke Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran yang besar bahwa pertahanan udara negara Ukraina akan menjadi melemah dan dalam waktu yang panjang akan menjadi kekalahan kemampuan militer Ukraina itu sendiri. 2. Celah pertahanan Ukraina di mana-mana. Serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia terjadi setiap malam di wilayah-wilayah Ukraina. Sementara Ukraina ngotot ingin melanjutkan perang meski ada atau tanpa Amerika. Sebuah keputusan yang kontras memperburuk keadaan. Negara ini sangat bergantung pada senjata anti udara barat untuk menangkal proyektil yang datang. Katakanlah dampaknya belum signifikan untuk saat ini, tapi jika kekosongan terus dibiarkan maka kehancuran fatal akan terjadi di masa mendatang. Kalaupun sekutu Eropa memasok kebutuhan artileri Ukraina sebagai gantinya, bagaimana dengan sistem lain yang tak tergantikan, seperti pertahanan udara yang canggih? Faktanya mereka tidak memiliki senjata pengganti untuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh HIMARS yang bisa menjangkau sasaran hingga jarak 300 km. Di tengah kemerosotan ini, kekurangan rudal dan sistem pertahanan udara Patriot yang sangat dibutuhkan untuk melindungi kota-kota Ukraina mewakili kabar buruk lainnya. Kemudian, untuk informasi intelijen, pada dasarnya hal ini memungkinkan Kiev memberi peringatan ke daerah-daerah sasaran menjelang serangan drone dan rudal serta melacak lepas landas pesawat peluncuran drone dan penembakan rudal Rusia sebagai antisipasi. Artinya upaya pencegahan Ukraina terpantau makin tak tertolong. Seorang pejabat intelijen Ukraina mengatakan kepada ABC News pada hari Rabu bahwa pembekuan pembagian data intelijen AS tersebut termasuk penghentian pembagian citra satelit Amerika melalui Badan Intelijen Pertahanan AS. 3. Pertahanan Ukraina hanya mengandalkan sekutu. Seperti apakah celah dari sistem pertahanan Ukraina saat ini? Setelah ditinggal oleh sekutu pentingnya yaitu AS,
Meski AS bukan pemasok utama sistem pertahanan udara di Ukraina, sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika menjadi teknologi andalan yang tak tergantikan di Ukraina. Sebagai satu-satunya penangkis aneka rudal Rusia, sistem ini hanya dapat diproduksi oleh Amerika Serikat karena Eropa memiliki keterbatasan teknologi dan sumber daya. Menurut para analisis militer barat, tentara Ukraina diperkirakan masih bisa bertahan dengan intensitas pertempuran yang sama selama sekitar 6 bulan. Bergantung pada persediaan senjata Amerika yang telah dikirim sebelum pembekuan terjadi. Tidak heran jika Ukraina kesulitan menangkis serangan udara dan sialnya Rusia membaca peluang itu dengan baik. Kamis kemarin, pemimpin Uni Eropa menggelar pertemuan khusus di Brussels, Belgia, untuk membahas kebijakan masa depan terkait Ukraina. Menjelang pertemuan, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan rencana 5 poin untuk mempersenjatai kembali Eropa, di mana Uni Eropa dimungkinkan memobilisasi hampir 800 miliar euro atau sekitar 14 kuadriliun rupiah untuk pengeluaran pertahanan bersama negara-negara Uni Eropa. Tapi sebagaimana DW mengungkapkan, implementasinya masih belum jelas dan persetujuan dari para kepala negara serta pemerintahan Uni Eropa tak boleh terlewatkan. Di sisi lain, 2 anggota Uni Eropa, Hungaria dan Slovakia, telah menyatakan penolakan mereka terhadap rencana tersebut. 4. Ukraina tak mampu lagi menyerang. Tidak hanya payah dalam segi pertahanan, keputusan Amerika membekukan bantuan ke Ukraina praktis akan berdampak pada kemampuan serangan pasukan Ukraina itu sendiri. Singkatnya, pembekuan ala Trump tidak hanya mengacu pada pengiriman senjata saja. Lebih jauh, hal ini juga berdampak pada pelatihan tentara, akses ke teknologi untuk mendukung pertempuran, hingga pasokan intelijen sebagaimana disinggung sebelumnya. Lalu bagaimana kendala-kendala ini terhubung dengan kemampuan serangan? Faktanya, pasukan Ukraina memanfaatkan sistem komunikasi Starlink yang dipasok oleh Elon Musk dan informasi intelijen Amerika untuk mengawasi jejak pergerakan serta posisi pasukan Rusia. Nah, dengan cara inilah Ukraina bisa menentukan sasaran atau memandu serangannya kepada musuh. Karenanya, penghentian data satelit dan informasi Amerika akan menghambat serangan Ukraina sangat besar, sebab sekutu barat lainnya belum mampu memasok kebutuhan teknologi dan informasi yang sama seperti AS. Selain itu, tanpa satelit Amerika, berbagai pesawat nirawak Ukraina pun juga akan lumpuh karena tidak akan bisa berkomunikasi dengan pusat komando arahan dari pesawat nirawak tersebut. 5. Eropa tak bisa berbuat banyak. Pertemuan puncak pertahanan darurat pada hari Kamis dasarnya membawa hasil yang cukup luar biasa. Berdasarkan laporan Reuters, perusahaan senjata Eropa mengaku siap dan bersedia untuk maju guna mengisi kesenjangan tahanan yang ditinggalkan oleh pembekuan bantuan militer Amerika. Perusahaan pertahanan di kawasan tersebut optimis dapat meningkatkan produksi, bahkan berlomba-lomba untuk meningkatkan pengeluaran militernya. Hanya saja untuk mencapainya akan memakan waktu dan bergantung pada seberapa cepat janji politik berubah menjadi kontrak secara pasti. Jadi Eropa bukannya tidak mau, namun hanya saja mereka tidak mampu. Mereka memperingatkan waktu pengiriman dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mengatakan perluasan produksi akan bergantung dukungan pemerintah terhadap janji mereka dengan pengeluaran dana dan kontrak baru. Pertanyaannya, apakah Ukraina punya waktu untuk itu? Jangankan setahun, menunggu semalam saja untuk bisa lolos dari serangan Rusia, mungkin mereka sudah sangat sulit. Negara-negara di Inggris hingga Prancis dan Belgia telah berjanji untuk memperluas pengeluaran dana pertahanannya. Tetapi lagi-lagi semua itu butuh waktu yang tidak sebentar. Kini seluruh senjata Amerika yang belum tiba di Ukraina, termasuk yang sedang transit di Polandia atau proses pengiriman, dilarang untuk dilanjutkan. Bahkan beberapa stok yang tersedia sudah menjadi incaran untuk dihancurkan oleh Putin.
Kalau sudah begini, keputusan ada di tangan Putin dan Zelensky. Menyelesaikannya dengan negosiasi perdamaian atau melanjutkan serangan-serangan semakin brutal dan menghancurkan keduanya. Walaupun saat ini Rusia masih tetap mengungguli. Gimana tuh menurut kalian?